Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alladzi waffaqana li tariqil huda war rasyad wa ja'alana fi dari da'wah wal irsyad. Salatu wassalam ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin qudwatina fid da'wah wal irsyad wa ala alihi wa ashabihi الذين جاهدوا في الدعوة والإرشاد Nanya insya Allah kamanitas. di dunia wal ma'ad. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini dan penuh berkah ini, kembali kita bersama dengan kita muliakan kita Profesor Dr. Haji Andi Syamsul Bahri yang di Baligo akan melanjutkan pengajian kita akan kitab tafsir Mabasaugi yang sebagaimana telah kita mengajikan selama ini dan insya Allah pada malam hari ini kembali akan dilanjutkan oleh pemerintah kita. Oleh karenanya kita persilahkan kepada pemerintah kita untuk melanjutkan kajian kitab kita. Al-an, falyatafaddal mashkura ya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina rasulillah wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu dhalalatin finnar. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi majlisina hadza waj'alhu mahatan lil khairati wal anwari wal masarrat. Wa waffiqna li salil amali wal akhlaq bi dirasat hadha kitab. Allahumma amla qulubana bi anwari mahabbatika wa ma'rifatik wa asrarana bi anwari musyahadatik wa uqulana bi anwari tafakkuri wal fahmi anka wa nufusana bi anwari tazkiyah wa ajsadana bi anwari istiqamati ala ta'ati wal khidmah wa zawatana bi tahaqquqi bi nuril ubudiyah bijudika wa karamika ya akramal akramin. Insyaallah malam ini kita teruskan, kita lanjutkan kuliah kita yaitu tafsir dalam bahasa Bugis yang insya Allah kita sudah sampai kepada satu surah yaitu Suratul Buruj. Suratul Buruj jadi nama surah ini ialah Suratul Buruj. Al-Buruj. Al-Buruj itu maknanya bintang ya. Ia surah riasangi surah Al-Buruj. Jadi surah ini dinamakan Suratul Buruj. Rialai poleri kalima Al-Buruj engkai rilalenna ayat memulangnya. Jadi diambil dari surah pertama, ayat pertama dalam surah ini. Ia surah saya surah Makkiyah. Ya, jadi termasuk surah Makkiyah
yang diturunkan sebelum hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Turun ngirimun dina suratus Syams. Nah, jadi suratus Syams, nah, kemudian suratul Buruj. Ia surai tampui 22 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Dagaraga, ya, Pak Dagaraga, ya, bahasa kita hiburannya, ya, hiburan. Nah, Pak Dagaraga, Pak Calo, Pak Calo, Pak Dagaraga. Ini merupakan hiburan lah ya pada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Rilalenam moloiwi pangkau kena kapire arak Quraisy. Jadi ini merupakan persiapan ya, yang diberi oleh Allah kepada Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar dia nanti tidak heran, tidak merasa terbebani ya, melihat perbuatan, tingkah laku, respon dari kalangan Arab Quraisy apabila mereka mendengarkan penjelasan ataupun menerima dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan khusus ayat ini sebagai padagaraga, ya, sebagai hiburan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i dzatil buruj. Ya. Wal yaumil maw'ud. Wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud. An-nari zatil waqud. Izhum 'alaiha qu'ud. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid alladzi lahu mulku samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Jadi kita baca lebih kurang 9 ya, ayat ya, kumpulan ayat pertama. Jadi yang pertama betuanna, ya, artinya nakada marajangi puang Allah Ta'ala wassamai. Kalau bahasa Indonesia bukan demi langit ya, nah, dalam bahasa Bugis nakada marajangi puang Allah Ta'ala nangka langit punaiye wetoing. Wetoing itu artinya bintang itulah ya, wetoing cara gini ya. Jadi nakada marajangi puang Allah Ta'ala nangka langit punaiye wetoing. Sebenarnya kalau kita lihat ayat-ayat kasam ya, seperti ini merupakan peringatan ya, kepada umat manusia akan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, tentu merupakan satu tantangan kepada umat manusia ya, supaya ya, mereka ini mengkaji bagaimana langit dan bintang-bintang itu. Ya. Jadi
seperti sekarang ilmu-ilmu astronomi, ya, ilmu falak dan sebagainya, ini kan terkait dengan ilmu yang terkait dengan bintang-bintang itu. Ya. Enrenge astorya janciange yaumil mau'ud. Ya, enrenge riastorya janciange, itu pada hari yang telah dijanjikan, ya, yaitu hari kemudian, ya, atau hari kiamat, itu yang sudah dijanjikan di dalam Al-Quran, ya, dan ia merupakan sesuatu yang pasti kedatangannya, yaitu wal yaumil maut wa syahidin wa masyhud. Dan nia sabie enrengeri sabie, ya. Nah, ini terkait dengan apa namanya, dengan suasana kehidupan, ya, umat manusia. Ada yang menjadi saksi, ada yang menjadi disaksikan, ada yang menjadi contoh, ada yang diberi, ya, sebagai contoh. Nah, kalau di bidang hukum ya saksi biasa lah, ya, syahid wa masyhud. Ya, kalau secara umum ya, syahadatul ummah, ya, kepada umat-umat yang lain. Nah, ini dikatakan pennia sabih enrenge risabih wa syahidin wa masyhud. Ya. Purani ripa binasa tau punnai benrang. Punnai benrang ashabul hudud ukhdud. Ya. Purani ripa binasa bertanah akalai barako, ya, ambil itibar bahwa ashabul ukhdud itu sudah dibinasakan. Jadi hendaklah mengambil itibar kenapa mereka, ya, betuangan reguruta ashabul ukhdud punnai benrang, ya, parit, ada parit, ya, artinya kerjanya kaum ini dulu membuat parit untuk menghalang-halangi, ya, orang yang beriman. Punnai api malumpah. Jadi mereka ini di samping punya parit, ya, menghalang orang-orang luar, juga punya api. Riwatu angkanai menanro tudang risadena itu, artinya mereka pada duduk, ya, di sekeliling api itu. Ya, ada juga yang menafsirkan bahwa mereka ini penyembah api. Ya, penyembah api sama dengan agama Majusi dulu lah. Ya. Tapi ini semua adalah merupakan peringatan, ya, kepada umat manusia bahwa mereka yang tidak mau beriman ini, yang disebut ashabul ukhdud, yang merupakan manusia-manusia ingkar, ya, mereka ini telah dibinasakan. Dan itu adalah sunnatullah terhadap umat-umat, ya, sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada perkara-perkara yang melampaui batas, ya, mereka akan dibinasakan. Tidak sama setelah
Rasulullah ini, maka umat-umat ini menjadi bebas. Ya, paling-paling diberikan cobaan, diberikan gempa, diberikan. Jadi tidak bukan lagi untuk membinasakan mereka. Ya, paling-paling hanya merupakan untuk menyengsarakan mereka. Ya, supaya mereka bisa menyadari, ya, seperti yang sering kita lihat di akhir-akhir ini di Aceh dulu, di Palu, di mana-mana sekarang ini terjadi lagi gempa di rasanya di Cianjur atau di Bogor, di Bandung sekarang ini. Tadi siang ya ada diumumkan Punnaiye api malumpah, jadi di samping parit dia buat, artinya mereka ini punya teknologi yang agak canggih lah, ya, bisa buat parit, bisa buat api yang besar begitu. Ya. Riwattu angkani menan romitai aga nagaukan itu matapai. Ya. Jadi mereka ini benci kepada orang yang beriman, ya, di zamannya, sehingga dia buat penghalang, tidak mau bercampur dengan mereka. Ya. Jadi mereka seperti yang lalu-lalu itu ada yang mengejek, ada yang menghinakan, ada yang membuat fitnah, malah ada bunuh dan sebagainya. Itu yang dilaksanakan. Yang mereka benci kepada orang yang beriman. Jadi nama kata riwattu angkane mananro mitai aga nagau kang itau matapoy. Nade nacallay mananro tau matapoy. Sangadin nasaba mataperinnami puang Allah Ta'ala puang enggak mau bergerak. Aduh. Nade nachalay mananro tau matapoe sangadin nami nasaba nataperinnami puang Allah Ta'ala puang pasau naripoji. Ya. Artinya orang-orang Ashabul Ukhdud ini mereka benci dan mereka menfitnah orang-orang yang beriman ini semata-mata hanya karena imannya kepada Allah. Ya, tidak ada yang lain. Dari segi pergaulan sehari-hari ya tidak ada masalah. Tapi karena mereka ini sangat benci ya, orang yang beriman itulah, ya, sehingga ya mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa iya punnayengi akarungan na langie nania talinoe. Ya. Ini tanah linoe. Nah iya puang Allah Ta'ala nasab bimaneng tungke sewa-sewa. Nah itulah tadi artinya ini semata-mata untuk memberikan ingatan ya, kepada Rasulullah atau kepada umat Islam bahwa dahulu kala ada satu ummah yang diberi gelar Ashabul Ukhdud. Ya, Ashabul Ukhdud ini
Ya, disebutkan begitu karena ya, orang ini sangat benci kepada orang yang beriman. Malah mereka terkadang menyiksa orang yang beriman. Hanya semata-mata karena imannya semata-mata. Dan ini sebagai nasihat bahwa Rasulullah akan menghadapi umat seperti ini. Umat Arab Quraisy diboikot, ya, dihalang-halangi, malah dihina, ya, dan lain-lain sebagainya. Seperti mana ya, Ashabul Ukhdud ini. Cuma Ashabul Ukhdud ini telah dibinasakan oleh Allah. Ya, tidak sama dengan Arab Quraisy yang memboikot Rasulullah, yang mencaci maki Rasulullah, yang menghina Rasulullah. Ya, Nabi hanya mengatakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku, ya, jadi kepada kaumnya, supaya diberikan hidayah agar ya, mereka ini beriman. Dan itulah alhamdulillah ya, Nabi dengan dakwanya lebih kurang ya 23 tahun ya, dapat membersihkan kota Mekah dan Madinah dan menjadikan penduduknya sebagai orang yang beriman. Jadi beda dengan Ashabul Ukhdud ini, orang yang beriman di zaman itu yang harus itu sajalah yang perlu kita pahami di dalam ayat ini. Kemudian tafsirina, ya, tafsirnya ilalenna capakna suratul insyiqaq narampe puange atau jo atian atau jo atinna kapere. Kapere tiae mata periwi akorange andrenge sopamale. Jadi di dalam surat Insyiqaq pada akhirnya akhir surah itu disebutkan bagaimana ya, keadaan orang-orang kafir yang didakwah tetapi mereka tidak mau beriman kepada Al-Quran. Mau mani lena atau jangan riwerengengi menandro. Ya, sekalipun secara jelas ya artinya hujah-hujah yang diberikan, mereka tetap tidak akan beriman. Arilalna iye surai narampe kung Allah Ta'ala lima jepun namenan roka peree de natiami matepe ya kepah taliwo pangkau kena. Ya, taliwo ipangkau kena rina binna kan remeri tahu matepe. Itu yang digambarkan di dalam surah ini, suratul Buruj, yaitu Ashabul Ukhdud. Angkai riwaya rampe rimajapunna kapirena arak Quraisy ya. Nauluye Nabi sallallahu alaihi wasallam masih pakai ni maelo sak gaukiwi Nabi ta. Arab Quraisy yang tidak beriman ini, yang menjadi musuh pada Rasulullah ini, mereka sepakat ya bagaimana mencelakakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sakke gauki, sakke gauki artinya dia akan melaksanakan apa saja yang bisa mengganggu. Enrengi tau mata periengi dan karena engkana cala. Ya, jadi sama dengan Ashabul Ukhdud tadi ini. Engkau kasih macala. Ya, maksudnya kita
yang sering kita dengarkan itu Bilal. Bilal itu sampai ditindis dengan batu sehingga dia mengatakan ahad, ahad, ahad. Karena dia sudah beriman, selalu menyatakan tauhid kepada Allah. Akhirnya datang Sayyidina Umar, meminta dilepaskan, kemudian dimerdekakan. Bukan hanya Bilal, ada 2-3 umat Islam pada waktu itu yang mendapat siksaan dari Arab Quraisy ini. Itulah yang digambarkan di sini bagaimana Rasulullah bisa menghadapi. Angkatona napa belak keso, yan narampi Bilal ya, napa belak keso. Nania angkatona napa tanreki batu lopo, Bilal na tanreki batu lopo. Artinya andaikan terlambat Abu Bakar artinya melepaskan dan memerdekakan, maka ada kemungkinan bisa mengakhiri hidupnya di situ. Anana passai menan rompelewi agamana. Hanya satu permintaannya, jangan beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kejamnya. Artinya kaum Rasulullah yang dihadapi pada waktu itu. Nabi sendiri kan terkadang dihalang, terkadang diberikan digugurkan kepalanya dengan debu, ketika sembahyang ditindiskan dengan batu dan sebagainya, macam-macam lah. Artinya kalau kita melihat semua hal-hal seperti ini, kita sangat sedih. Nah, pas saya menan rompelewi agamana, mereka paksa supaya meninggalkan agamanya. Lalanna nimmoloiwi gau mapakua, gau mapakuana rokapere nari raga-raga na nabita. Jadi oleh karena itu diturunkanlah suratul Buruj ini untuk memberikan semacam hiburan, obatlah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga umat Islam pada waktu itu, para sahabat masa itu. Narisuro sabara, diminta supaya mereka betul-betul sabar, menahan, sabara. Iya natu pangkau kemapakuai uramuto nauloi Nabi Madioloi, Madioloi ko Muhammad. Artinya pada gara-gara maka di umat yang kamu hadapi sekarang ini yang banyak melakukan penolakan, penghinaan dan sebagainya, itu juga yang pernah terjadi pada umat-umat yang terdahulu. So disebutlah Ashabul Ukhdud. Ya kepah lebih, malah sebenarnya kalau dibanding yang dulu-dulu itu lebih lagi. Nah iya tuh muluye, artinya lebih parah lagi mereka yang melawan, malah ada yang membunuh nabinya dan sebagainya. Hari pamulanna ayat surah ya nari itu ayat sedih kan karena ayat telu engka telu sewa-sewa nah kedama raja pungala ta'ala. Mulai dijelaskan dari sudut tafsirnya 3 hal yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang pertama was-sama'i dzatil buruj. Ya, artinya mereka itu Allah bersumpah dengan langit. Ya, Allah bersumpah dengan langit. Ya, bersumpah dengan langit, begitu juga dengan bintang-bintang, ya, yang merupakan sesuatu yang sangat dahsyat dari segi penciptaannya. Ya, dan ini mempunyai hikmah. Ya, tampu hikmah rupa-rupang. Ya, artinya mempunyai hikmah yang bermacam-macam yang membawa kebaikan kepada orang-orang yang ada di atas bumi ini. Ya, seperti anak bintang-bintang itu. Ya, bintang itulah yang yang sangat indah dilihat ya, di langit, ya, yang seakan-akan menjadi hiasan ya, di langit. Jadi Andre guru kita di sini mengatakan ya penafsirannya itu was-sama'i dzatil buruj, ya, ingin menyatakan kepada kita ini, cobalah lihat kuasa Allah. Ya, bagaimana langit dengan bintang-bintangnya dari sudut keindahannya, nah, kemudian manfaatnya kepada manusia. Karena dengan bintang-bintang itulah orang bisa berlayar tanpa pedoman dahulu. Dan sekarang ini ilmunya sudah sangat tinggi yang terkait dengan ilmu astronomi dan sebagainya. Ya, karena apa yang digambarkan oleh Allah ini merupakan sesuatu yang sangat dahsyat yang menunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi sini dalam bahasa ya, Bugis di sini yarowetoinge macaya mperovero mancaji belo-belo di langit. Artinya bintang-bintang itu sangat indah, bercahaya, memberikan keindahan bagi orang yang melihatnya, yang kita ada di bumi ini. Nah, itulah dia sumpah yang pertama. Dan bukan hanya itu, enrenge mancajitoi patandring resetangi, itu juga bintang-bintang itu yang menyebabkan setan ini takut mendekat. Karena dia takut dilempari ya dengan bintang-bintang itu. Enrenge mancajitoi tandra di sini tau malalenge. Nah, itu tadi menjadi tanda bagaimana orang yang berjalan di malam hari yang hanya pedomannya adalah ya, bintang-bintang yang ada di langit itu. Ya, semua itu merupakan tanda kebesaran Allah dan kita sebagai hambanya merasa bersyukur atas nikmat itu. Yang kedua ya, yang menjadi sumpah juga nakkedama raja toi Allah Ta'ala ialah hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dijanjikan kepada kita, yaitu hari kiamat yang sudah kita jelaskan pada surah-surah sebelumnya. Jadi itu merupakan satu hal yang sangat penting untuk kita ketahui. Karena itu pasti terjadi hari kiamat itu. Oleh karena itu
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam rilanti iri Allah Ta'ala menjadi nabi, menjadi rasul semata-mata untuk menyampaikan janji tersebut. Dan kemudian dia sampaikan bahwa di dalam hari kiamat itu punya bicara-bicara yang jelas yang sudah kita bicarakan pada surah-surah sebelumnya. Jadi sini dalam bahasa Bugis napalet tu rikkeng risirinna surunalanti kongala ta'ala rilalennaro matu asoe atungkri uange akuasange perengi apa itu bicara. Artinya pada hari kiamat itu tidak ada yang kuasa selain Allah. Dialah yang memberikan balasan. Dialah yang memberikan surat amal. Dialah yang memberikan ampunan. Dialah yang memberikan siksaan dan lain sebagainya. Tidak ada lagi yang lebih kuasa, yang lebih yang menentukan pada hari itu, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dunia ini kita masih terasa ada sedikit peluang untuk kita berikhtiar. Tapi kalau di hari kemudian nanti itu sudah tidak ada lagi ikhtiar. Tidak bisa lagi mengelak. Semuanya kita harus terima apa yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sumpah yang ketiga. Sumpah yang ketiga itu ialah sininna tori pancajie engkai rilalenna ie alange ia naitae taulinoe nasaba mataulu enrenge tenaitae mataulu majelloe makada riasiwanna pungalla ta'ala. Jadi semua menunjukkan, jadi artinya wasyahidin wa masyhud. Apa yang kita saksikan dan apa yang kita tidak saksikan atau dia yang menyaksikan kita. Jadi di sini Andre Gurupta guru kita ini menjelaskan bahwa maksud wasyahidin wa masyhud di sini adalah makhluk. Ada yang kita bisa saksikan, macam kita yang hidup di dunia ini. Kita bisa saksikan manusia, kita bisa saksikan burung, binatang, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, itu semua bisa kita saksikan. Tapi ada juga yang kita tidak bisa saksikan. Justru mereka yang melihat kita. Wa syahidin wa masyhud. Mereka syahid, mereka yang melihat kita. Seperti jin, malaikat. Nah, itu kita tidak bisa melihat. Kecuali kalau dia rubah dirinya menjadi sesuatu yang bisa dilihat. Tapi pada hakikatnya jin kita tidak melihat. Tapi mereka melihat kita. Mereka melihat kita. Mereka menyaksikan kita. Begitu juga para malaikat. Enrenge nakeda maraja toi pungalla ta'ala sewa-sewai. Ini ada sedikit masalah.
rimaje punna pure ritandro pure ritandrui ripak binasa topunaiye paleppo api na tunui tau matepoe ya si bawah ade gaga persebabuana an-nari zatil waqud. Ini penafsiran an-nari zatil waqud. Nah, rupanya api yang dibuat oleh Ashabul Ukhdud ini itu dipakai untuk menyiksa orang-orang yang beriman. Nah, sama dengan parit itu, ukhdud itu dipakai untuk menyiksa. Nah, itu yang disebutkan oleh guru kita di sini. Api malua punaiye pa duduk maega. Ya, jadi dia api yang sangat besar dan dia bisa gunakan untuk menyiksa orang-orang yang beriman ya ketika itu. Ini cerita yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian ayat yang ke-6 dan yang ke-7, pada engkai menan roka peree tudan pegolilinna api ripat mapat dudua. Jadi mereka menyaksikan bagaimana mereka membakar, bagaimana mereka menyakiti orang-orang yang beriman. Itu keadaan mereka, sikap mereka terhadap orang-orang yang beriman. Nah, daripada engkai menan ro kapire itu dan rigolilinna api napat dudue mitai si bawa mata urunna atau mata poe natunue ia tiae murtad. Artinya mereka dibakar ini karena mereka tidak mau meninggalkan agamanya. Ini suasana Ashabul Ukhdud an-nari zatil waqud. Ya, rupanya itu maksudnya itu. Ya, bagaimana masyarakat yang sangat kejam ini ya, terhadap orang-orang yang beriman di zamannya. Dan itulah menyebabkan mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau hadis malampe narampe panurutan Muslim. Jadi ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim karena panas ia gawe. Ya, jadi ada dalam satu hadis yang menyatakan keadaan ini, keadaan ya orang-orang yang disiksa oleh Ashabul Ukhdud. Apa dia? Ini riwayat ya, riwayat yang disebutkan di dalam hadis. Ya, jadi riwayat ini tentang perempuan yang sama sekali
mempertahankan keimanannya bersama dengan anaknya. Ya, mungkin sama dengan kisah Masyitah lah yang ada di zaman Firaun. Nah, rampe puangnya ia naik gawe si kira-kira papat tiga perian renge pada gara-gara itau matatpo dicalai. Dan ini semua adalah riwayat untuk memberikan ketenangan, kesabaran kepada orang-orang yang beriman. Nade nari calai manan roto matatpo pacalam pakoro serona sangadinna pada angkari manan ro tau matatpo mata periwi puang Allah Ta'ala kuasiwai dari kudi. Jadi sebenarnya dari dulu lagi memang ada orang yang sangat benci, bukan benci kepada manusia itu semata-mata hanya karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap, jadi sampai sekarang ini tuh tidak ada orang dia suka orang itu, dia dari segi muamalahnya dari segi apa, tapi dia sangat benci karena dia beriman kepada Allah. Dia beragama Islam, itu begitu juga. Dia beragama Islam. Walaupun kita ini baik apa segala, tapi mereka ini tetap benci lah karena kita beriman kepada Allah. Tetap ada seperti itu. Ya, ada seperti itu. Jadi kita tidak heran ya kalau sampai ya sekarang ini artinya masih banyak ya masyarakat yang bukan Islam ini, sekalipun kita berbaik-baik dengan mereka, tapi mereka tetap benci, mereka tetap tidak bisa menerima hanya karena kebenciannya kepada kita itu beriman, kita itu ya taruhlah kasarnya beragama Islam. Jadi harus kita pahami itu sebagai orang Islam. Nah, sebagai orang Islam, walaupun kita sekarang ini sudah betul-betul lah mendakwakan Islam moderat lah, Islam wasatiyah dan sebagainya, tapi mereka ini tetap mesti ada ya dari mereka yang tidak beriman ini. Dia tidak mungkin dia bisa menerima kita karena kita ini beriman. Bagaimanapun kita memperbaiki hubungan dengan mereka, itu harus kita paham seperti itu. Ya. Oleh karena itu ya kita harus waspada. Ya, kita harus gauli mereka dengan kewaspadaan. Ya, karena mereka pasti tidak suka kita karena kita ini orang yang beriman. Nah, itu yang dimaksud. Jadi itulah tujuan Suratul Buruj ini. Ya, menjadi hiburan lah ya kepada umat Islam, ya, kepada Rasulullah, kepada para pendakwah ini ya, bahwa jangan menganggap bahwa kalau kita ini mengamalkan Islam yang cukup moderat, yang cukup pasti mereka menerima kita dengan baik, itu enggak. Nah, karena sesuai dengan apa yang dinyatakan di dalam Al-Quran ini, bagaimanapun mereka ini benci bukan karena apa, semata-mata karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puang ia matung keriengi akarungengi langi enen niaritanaya, artinya orang Allah yang Maha Kuasa baik di langit maupun di bumi. Nah ia Allah Ta'ala suku isenna menya suku pakitana masa itu ke sewa-sewa. Dan kita harus yakin bahwa segala perbuatan manusia itu semuanya adalah ya merupakan dalam kuasa Allah, dalam ilmu Allah. Tidak ada yang sedikit pun yang Allah itu tidak
mengetahuinya. Nah, jadi saya kira itu yang paling yang dapat kita pahami dalam penggal ayat-ayat ini, yaitu sebagai dagaraga, artinya sebagai hiburan, sebagai nasihat kepada mereka yang menjalankan agama ini dengan baik, bahwa kamu itu tidak bisa terlepas daripada orang yang tidak senang dengan kita hanya karena semata-mata kita beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi itulah yang dapat kita simpulkan. Nah, jadi jangan kita mengatakan kalau kita baik dengan orang ini, maka mereka juga baik dengan kita. Ya, itu dari sudut muamalah. Tapi dari sudut hakikat yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seperti bukti-bukti yang ada dalam sejarah kemanusiaan, maka itu tidak mesti ada orang, bagaimanapun amal perbuatan kita kepada mereka, pasti mereka benci dengan kita hanya semata-mata karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kira itu satu hal yang perlu kita pahami. Jadi jangan karena kita ini sudah menyaksikan, menyatakan bagaimana muamalah Islam, bagaimana pahaman Islam yang moderat yang kita sampaikan secara umum ini, maka kita pastikan bahwa semua orang yang tidak beriman ini pasti suka dengan kita. Itu tidak mungkin. Kita harus tetap waspada bahwa mereka ada segelintir yang memang dia tidak mau dan tidak suka sekali kalau kita ini beriman pada Allah. Tidak mau sama sekali kalau kita orang Islam atau beragama Islam dan sebagainya. Pasti ada. Nah, itu kita tidak bisa mendustakan ayat Al-Quran di surat Al-Buruj ini. Di surat Al-Buruj itu jelas. Jadi itulah kesimpulan yang dapat kita pahami dari tafsir ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepahaman kita, jadi sehingga kita senantiasa berwaspadalah dan jangan terlalu optimisme dengan pandangan-pandangan moderat yang kita lakukan. Dan memang Islam itu adalah moderat, sama sekali tidak benci kepada agama lain, tetapi kita harus yakin bahwa ada di antara hamba-hamba Allah yang tidak beriman ini pasti membenci kepada orang yang beriman. Itu dinyatakan di dalam Al-Quranul Karim. Dan yang maha mengetahui yang menyatukan itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita yang untuk kita pahami dari ayat itu. Jadi ada 9 ayat yang kita baca ini, itu semua di situ. Sehingga disimpulkan oleh guru kita yang menulis tafsir ini, bahwa kita ini surah ini merupakan merupakan nasihat kepada Rasulullah dan kepada umat Islam supaya banyak bersabar di dalam menjalankan dakwah ini. Pasti banyak rintangannya, pasti banyak tantangan yang dihadapi. Tidak akan mulus. Bukan dakwah kalian mulus. Dakwah itu harus ada tantangan-tantangan. Ada yang keras, ada yang mungkin tidak terlalu, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang dapat kita baca pada hari ini. Insyaallah akan datang kita akan teruskan sampai akhir ayat. Innal ladzina fatanul mu'minin. Ini semua terkait dengan
pandangan orang lain kepada orang beriman ini. Ya, pada orang beriman. Nah, jadi kita harus waspada terus. Ya, waspada terus karena di sini pun tidak ada jalan keluar kecuali kita harus bersabar. Kita harus bersabar, kita harus berjuang, kita harus mempertahankan kebenaran yang kita yakini benar ya, di dalam ajaran agama kita. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal. Ya, Bang. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama terjemah dan tafsir surah Al-Buruj dari ayat pertama hingga ayat ke-9. Selanjutnya kami persilahkan kepada para karamun hadirat sekalian jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan. Oke. Ada pertanyaan di chat, mohon izin kami bacakan. Silakan. Dari Rahmat Hidayat. Tapi Puang, ada beberapa pertanyaan terkait dengan kewalian. Kewalian ya? Iya, Puang. Wali. Oke. Tentang wali. Pertama, apakah seorang wali berpotensi melakukan kesalahan? Yang kedua, apakah betul ada pembagian wali beserta tugasnya seperti wali kutub dan lain-lain? Yang ketiga, apa orang awam bisa berpotensi menjadi wali? Dan apa indikator sehingga seseorang bisa kita berhusnudzon mengatakan bahwa dia itu seorang wali? Oke, jadi secara ringkas ya, istilah wali Allah itu sebenarnya bukan wali manusia, wali Allah. Artinya orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi wali. Beda dengan Nabi, kalau Nabi memang langsung pilihan Allah dan ditentukan menjadi Nabi. Tapi itu sudah berakhir. Wali ini itu dikaitkan dengan usaha manusia, ya, ibadah manusia. Kalau orang itu artinya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, senantiasa mendapatkan hati yang murni, keikhlasan, cinta, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang yang bertakwa. Ya. Artinya melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan larangan. Sebabnya dalam Al-Quran, ya, wali Allah itu alladzina amanu wa hum yattaqun. Orang-orang yang betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mungkin saya menyampaikan di sini, sebenarnya untuk menentukan seseorang itu menjadi wali, ya, itu Allah, bukan kita sebenarnya. Kita ini umat manusia hanya terkadang menghormati, ya, orang-orang yang yang saleh, yang betul-betul iltizam di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam agamanya, sehingga kita mengatakan ulama kita itu ya adalah wali Allah, terutama apabila sudah meninggal. Nah, kalau masih hidup ini, bagi saya kita tidak bisa
menyatakan seperti itu karena perjalanan pendekatan dirinya itu, ya saliknya itu masih berjalan. Nah, ada hamba Allah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal sejengkal lagi dia masuk surga. Ya, tapi karena memang takdirnya seperti itu, maka dia melaksanakan sesuatu yang bisa mengeluarkan dan masuk di dalam neraka. Begitu juga sebaliknya. Tinggal sejengkal dia artinya sudah menghampiri jalan-jalan yang masuk neraka ini, banyak sekali kedurhakannya. Tapi terus dia sadar dan kembali kepada Allah, bertobat dengan taubatan nasuha, akhirnya masuk di dalam surga. Jadi itu tidak tidak boleh kalau orang masih hidup itu. Nah itu sebenarnya kita tidak ini. Hanya penghormatan ya, kepada ulama kita. Kalau kita lihat orang itu soleh, ya, orang itu kerjanya hanya mendekatkan diri kepada Allah, sifat mulia, ya, cari rezeki pun melalui jalan yang halal, ya maka kita katakan ini adalah orang soleh, ya, orang yang baik. Nah, itu sebabnya kita disuruh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk doa dalam wudu kita itu. Allahumma ja'alna minas solihin waj'alna min ibadikas solihin waj'alna min awliyaika al-muqarrabin waj'alna min asfiyaikal mukhlasin. 3 itu yang kita minta. Itu dalam doa maksur yang banyak dibaca oleh ulama kita. Ya Allah, jadikanlah kami ini sebagai hamba-hamba Allah yang soleh. Allahumma ja'alni min ibadikas solihin waj'alni min awliyaikal muqarrabin. Jadikanlah saya ini wali-walimu, ya, yang dekat kepadamu. Ya, jadi itu kita minta itu. Nah, kita usahakan dengan amal soleh. Waj'alni min asfiyaikal mukhlasin. Dan jadikanlah kami menjadi pilihan hambamu yang betul-betul ikhlas menyembah kepadamu. Nah, itu doa. Dan doa ini saya sendiri mengamalkan, ya sudah lama, ya sudah puluhan tahun. Ya, akhirnya selalu baca, selalu saya ingat Allah, ingat apa ya Allah. Itulah doa yang paling banyak ya saya lakukan. Di samping Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya, jadi bukan kesalehan seseorang, kewalian seseorang itu bukan manusia yang menentukan, ya, tetapi Allah yang menentukan. Ya, Allah yang menentukan. Nah, kemudian dalam Imam Asy'uti menulis satu kitab, ya, khusus tentang wali-wali ini. Disitulah disebutkan ada wali namanya wali kutub, ada wali majzub, ada wali budala, macam-macam ya. Ya, ada satu kitab tulisan saya itu, kertas kerja waktu di Brunei dulu, saya tulis tentang al-Aqtab, ya, wali-wali ini ada bagian-bagian dan tugas-tugasnya, ya, di bumi ini. Ya, walaupun ulama jumhur ulama mengatakan bahwa asas hadisnya tidak kuat, ya, tidak kuat. Tapi kita sebagai ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa memang di dalam kehidupan kita di atas dunia ini yang menjadi jundun min junudillah itu bukan hanya malaikat, bukan hanya malaikah,
atau al-anbiya. Tetapi ada juga manusia biasa, yaitu para wali-wali inilah yang menjadi jundun, ya, menjadi tentara lah, ya, militer lah, artinya untuk pengaturan. Artinya orang-orang diterima doanya, itu yang mudah kita pahami kan. Artinya ada wali-wali itu yang diterima doanya untuk kemaslahatan umat ini, ya, untuk kemaslahatan umat. Itu sebabnya bahwa alam ini, ya, alam ini mempunyai wali-wali yang menjaga, dan itu sebenarnya yang mengetahui itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh membuat perhitungan sendiri bahwa ulama inilah yang menjaga, ini ulama ini adalah wali kutub dan sebagainya. Ya, itu bukan ilmu kita sampai di situ. Dan jelas kita hanya meyakini bahwa ada wali-wali Allah yang memang, ya, mempunyai hubungan dekat dengan Allah dan juga dapat diterima doanya untuk kemaslahatan bumi kita ini atau umat manusia ini. Itu saja yang perlu kita yakini. Ya, tapi menentukan orangnya enggak. Seperti saya katakan, kita mengatakan guru kita ini umpamanya ya wali Allah, itu penghormatan. Dan mudah-mudahan kita bersyukur, ya, karena itu guru kita, ya, bisa menjadi wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi penentuannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua di sini mungkin ada yang menjadi wali Allah, kan kita tidak tahu. Wallahu a'lam. Ya, kita ini yang ikhlas, ya, belajar Al-Quran, ya, beribadah, ya, senantiasa berzikir, ya. Insya Allah Tuhan akan memberikan taufik dan hidayah, ya, taufik dan hidayah untuk menjadi orang yang soleh. Saya lebih suka menggunakan istilah orang-orang soleh, ya, daripada wali. Sama saja, ya, wali itu artinya orang yang dipelihara oleh Allah, ya, mahfuz. Kalau Nabi itu kan maksum, ya, maksum itu bedanya dengan mahfuz. Kalau maksum ini memang dipelihara betul. Dia akan melakukan sesuatu yang yang melanggar aturan yang membawa kepada kedurhakaan. Tapi kalau mahfuz ini, dia boleh melakukan kesalahan, dosa dan sebagainya, tetapi dia terus menyadari, akhirnya dia tobat. Ya, dia tobat dengan taubatan nasuha seperti dalam Al-Quran. Jadi wali itu bukan bermainnya sama sekali tidak pernah melakukan dosa, tidak. Mereka ini mahfuz. Ya, mahfuz itu artinya dia dipelihara oleh Allah. Melakukan dosa, terus dia ingat. Fastaghfara rabbahu, terus dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita sudah seperti itu, melaksanakan sedikit astagfirullah. Itu sebabnya kita ini selalu dianjurkan selalu baca istighfar lah. Ya, tapi saya mengatakan kalau kita istighfar harus diakhiri dengan tobat. Ya, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau meringkas astagfirullah wa atubu ilaih. Jangan istighfar. Ya, jangan istighfar. Dalam bahasa dakwah itu. Nah, kalau Allah mengampuni, maknanya artinya istighfar, maknanya dosa kita itu masih tercatat, cuma dicatatkan itu ini dosanya sudah diampuni. Nah, tapi kalau kita tobat, maka dihapus, tidak ada lagi dalam catatan amal kita nanti. Itu dalam bahasa dakwah lah. Ya. Nah, jadi kalau kita melakukan dosa, kita istighfar dan kita tobat. Ya.
Kalau lafaznya itu tadi astagfirullah wa atubu ilaih. Allahumma gfirli wa tub alayya ya tawwab. Ya, ya Ghaffar. Kan ada itu apa namanya? Wirid-wirid yang diajarkan oleh ulama. Jadi jangan apa namanya? Harus istighfar dan tobat. Tidak boleh hanya satu. Dia macam salawat juga, saya ingatkan karena kebetulan kita bulan Maulid ini. Kalau kita salawat, jangan hanya salawat, harus ada salam juga. Jadi jangan hanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, stop, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Tidak, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bisa ditambah Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ya, boleh. Wa karim, wa azim, itu boleh semua, tapi jangan hanya Allahumma sholli. Ya, sama kalau kita menyebutkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sallallahu alaihi saja. Ya, saya lihat ada masjid dia tulis Muhammadun Rasulullah alaihi salam, tidak ada salawatnya. Dia katakan alaihi salam, macam kita sebut Jibril alaihi salam, Ibrahim alaihi salam. Nah, kalau Muhammad itu khusus. Titel dia itu kalau sebut namanya ya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Itu titelnya itu. Sallallahu alaihi wasallam. Atau alaihi salatu wassalam. Dua. Ya, dua. Nah, itu harus dipahami betul itu. Karena itu namanya adab, ya. Adab terhadap nabi, adab terhadap wali yang saya sebutkan tadi. Ya, biasanya wali itu ya qaddasallahu sirrah, rahimahullah dan sebagainya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ya, Bang. Selanjutnya kita beri kesempatan kepada Ustadz Ilyas Said. Fadhal ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, kasih Bang atas waktu yang diberikan. Ada beberapa hal yang perlu mendapat penjelasan terkait dengan tadi sudah disebutkan bahwa bagaimana status taubat, kemudian kedudukan istighfar. Juga dalam Al-Quran itu ada ayat yang menyebutkan bahwa ittabi'us sayyi'ati bil hasanat tamhuha. Ya. Jadi kalau tadi istighfar itu diampuni walaupun mungkin sudah masih tercatat amalnya, tapi kalau taubat itu sudah dihapuskan. Kaitannya dengan ayat yang tadi saya bacakan itu seperti apa maksudnya Pak, dalam arti mengikutkan kebaikan setelah berbuat sesuatu yang tidak baik. Kemudian yang kedua, di dalam ayat ini ada kalimat syahidi wa mashhud. Dalam konteks kerasulan ada juga biasa saya dengar sadikun wa masduk. Sadiku as-sadiku wal masduk. Ya. Kaitannya dengan taukid yang ada diistilahkan dengan taukid lafzi atau taukid maknawi. Apakah kalimat ini termasuk seperti itu konteksnya Puan untuk salah satu dalil yang menunjukkan bahwa kata-kata seperti ini bisa termasuk salah satu dari makna taukid dalam Al-Quran. Saya kira begitu, Pak.
Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi yang pertama tadi kaitannya dengan apa namanya, melakukan dosa. Jika melakukan dosa sepatutnya istighfar dan taubat. Tapi dalam hadis ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Yang syahid yang dinyatakan tadi itu wa atbi sayyi'ata al hasanah. Ya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu kejahatan, maka mari kita tutupi dengan kebaikan. Ya, dengan kebaikan. Kalau kita melakukan satu dosa, maka segera kita berbuat baik dan bisa menutupi. Jadi dalam hadis ini sebenarnya itu sudah ditekankan itu wa'at bi sayyi'ata al hasanah. Al hasanah itu termasuk istighfar wa taubah. Istighfar wa taubah. Jadi bukan hanya dipahami secara secara mantuk apa yang dilafazkan kita melakukan kebaikan, tetapi maknanya melakukan kebaikan ini segeralah istighfar. Kalau melakukan kejahatan, melakukan sesuatu perbuatan yang tidak baik, tidak elok, maka hendaklah melakukan istighfar dan taubah. Itu penafsiran para ulama hadis ini. Jadi kalau kita melakukan perkara-perkara yang membawa kepada kedurhakaan, maka segeralah melakukan hasanah. Apa dia hasanah? Yaitu istighfar dan taubah. Itu yang paling awal. Boleh juga dipahami kalau kita melakukan suatu kejahatan kepada orang lain, maka kita ikuti dengan kebaikan kepada orang tersebut. Jangan langsung minta maaf, berilah kebaikan supaya dia bisa memaafkan kita. Itu juga bisa dipahami seperti itu. Jadi tidak ada perbedaan dengan apa yang kita nyatakan tadi tentang istighfar dan taubat sebenarnya. Itu sudah masuk. Innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Itu dalam Al-Quran. Bahwa kebaikan itu menghapus as-sayyi'at. Tafsirnya juga begitu. Tafsirnya walaupun itu tidak khusus bahwa istighfar dengan taubat. Artinya semua perbuatan kita. Jadi kalau kita sembahyang sekarang ini, maka dosa-dosa kita itu terampuni lah. Setelah kita sembahyang melakukan kebaikan, kita bersedekah, maka terampunilah dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita. Jadi setelah kita melakukan, jadi kalau di dalam Al-Quran itu al-hasanat yuzhibna as-sayyi'at. Jadi kebaikan itu yang menghapus. Kalau dalam hadis tadi wa'at bi sayyi'ah al-hasanah. Jadi seakan-akan dia ingatkan kita. Tapi sebenarnya ayat ini saling mendukung kan dari segi makna. Dari segi makna. Jadi kita tidak boleh memahami secara mantuk saja bahwa kebaikan itu maknanya secara umum, harus dikaitkan dengan pemahaman hadis. Bukan bermakna kalau kita melakukan suatu kejahatan, maka kita melakukan suatu kebaikan, pergi sedekahlah, pergi sembahyanglah, bukan itu. Maksudnya artinya kita ikut syariah. Kalau kita melakukan dosa dan dosa itu terkait dengan orang lain, maka kita minta halalnya, minta dimaafkan oleh orang tersebut. Kalau terkait dengan Allah, langsung istighfar dan taubat. Itu al-hasanah.
Dan itu juga yang disebutkan innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Kalau yang dari ayat ini ya bisa secara umum. Kalau kita sudah berwudu, maknanya dosa-dosa kecil yang ada di di tangan kita, mata kita dan sebagainya, ya anggota wudhu ini maka itu sudah terhapuskan semua. Ya, itu pemahamannya. Yang jelas, ya, jadi mungkin itu kesimpulan juga ya. Yang jelas bahwa kita melakukan sesuatu yang yang silap, karena itu memang satu tabiat kemanusiaan lah. Kullukum khatta'un. Kamu semua ini sering melakukan kesalahan. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya yang salah itu, yang silap itu taubat. Walaupun di sini hanya dikatakan taubat, maknanya didahului dengan istighfar dan taubat. Karena itu adab namanya. Itu namanya adab. Adab taubat ini didahului dengan istighfar. Saya kira itu yang bisa kita pahami tentang yang pertama tadi. Kemudian yang kedua, wasyahidin pemasyhur, saya kira panjang lebar Deguruta, saya tidak baca secara detail gitu ya terjemahannya, bahwa yang dimaksud syahid wa masyhud ini kita semua umat manusia ini. Nah, umat manusia ini kita juga syahid, kita juga masyhud. Artinya ada makhluk yang bisa kita sebagai syahid. Nah, kita sebagai saksi mereka, syahid. Dan ada juga kita tidak bisa jadi syahid karena kita tidak melihat. Jadi kita menjadi masyhud. Jadi kita sebagai masyhud, itu sebabnya ulama tafsir mengatakan wasyahidin wa masyhud, seakan-akan Allah bersumpah dengan makhluk yang bernama manusia. Karena manusia itu boleh syahid dan boleh masyhud. Ya, itu tadi ada sedikit disebutkan, dan syahadah itu mempunyai banyak penafsiran ya, banyak penafsiran syahadah. Ya, syahadah itu dibawa ke kematian, mati syahid. Dibawa kepada mujtama, masyarakat, dia menjadi contoh. Jadi umat Islam itu ummatun syahidah, artinya umat yang menjadi contoh kepada umat-umat lain. Umat-umat lain. Kemudian syahadah juga boleh diterjemahkan sebagai dari segi hukum syariah, sebagai saksi, yang menentukan sesuatu perkara, yaitu syahidnya. Jadi itu mempunyai banyak makna. Tapi yang dimaksud wasyahidin wa masyhud di sini, kalau menurut Andri Gupta Abdul Mu'in yang menulis tafsir itu, kita ini umat manusia ini. Umat manusia, Allah bersumpah dengan manusia sebagai syahid, dengan manusia sebagai masyhud. Itulah yang dapat saya pahami ya. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih kepada Ustaz Ilyas. Selanjutnya ya Ustaz, Ada lain ya? baik, jika masih ada yang ingin didiskusikan, kami persilahkan satu kesempatan lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Madisi-disiki puan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Napa sih seruntuk? Pak.
Tapi Puang, tadi disinggung soal syahid wal masyhud, Ya, kemudian as-sadiqu wal masduq. Masduq. Ya. Aku ya leto sih Puang welo Ya. tanan. Iya. Ah, Al-qatilu wal maqtul. Al-Qatil wal Maktul. Ya, terkait soal benci membenci tasanya Puang Onang Niro. Ya. Ya, jadi bahwasanya bukan hanya terhadap nonis yang kita harus waspadai, non Islam yang harus kita waspadai tentang kebencian mereka terhadap kita. Tetapi yang kita harus waspadai juga adalah sesama Muslim itu sendiri, Puang. Ya. Kenapa? Karena dari kebencian itu maka pembunuhan merajalela, Puang. Ya, pembunuhan dari hari ke hari itu terus meningkat. Ya. Dalam 4 tahun terakhir saja itu yang tewas dibunuh itu mencapai 3.000 jiwa. Di mana ini? Ya, 3.000 jiwa. Terbanyak itu di Sumatera Utara sama di Jawa Timur. Ya. Itu. Nah, sehingga kemudian kan yang dalam hadis Rasulullah itu ada yang menyebutkan bahwa salah satu tanda-tanda kiamat itu adalah pembunuhan. Ya, dan itu yang paling ditekankan oleh Rasulullah. Nah, jadi merajalelanya pembunuhan itu menandakan bahwa kiamat semakin dekat. Ya. Ya. Nah, pertanyaan saya Puang, di dalam hadis Rasulullah itu yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i itu ada yang bunyinya seperti ini Puang. Awwalu ma yuhasabu bil abdu as-shalah. Wa awwalu ma yuqda bainan nasi fid dima. Bahwa ibadah yang paling pertama dihisab adalah salat. Sementara dosa yang paling pertama dihisab adalah pembunuhan. Kenapa bukan asyirku Puang? Kan dosa yang paling ini kan syirik ya Bang. Paling kalau pembunuhan kan paling nomor sekian. Peko kira-kira Puang menurut tak Puang. Terima kasih Puang. Assalamualaikum. Saya kira kita melihat saja dari sudut kenyataan di masyarakat kan. Ya Pak. Kenyataan di masyarakat itu apa menyatakan tadi pembunuhan banyak, malah karena pembunuhan terlalu banyak, padahal Nabi mengatakan al-qatilu wal maqtulu finnar. Iya. Kita sudah tegas itu. Ya, cukup hadis itu kita pegang itu. Mana ada orang yang membunuh lagi? Karena membunuh pun dibunuh pun sama aja. Sehingga sahabat bertanya, ya kalau dia membunuh oke lah, tapi kalau yang dibunuh, katanya yang dibunuh juga mau membunuh. Ini kayak ya Allah. Ya. Cuma kebetulan yang membunuh itu yang di luarnya. Iya. Jadi sama-sama lah, benar. Karena masing-masing mau membunuh kan. Iya. Itu Rasulullah yang jawab. Memang istilah pembunuhan, istilah peperangan dan sebagainya itu sudah menjadi bahasa umum, walaupun tidak tidak perlu kita jadikan sebagai keyakinan bahwa itu tanda akhir zaman. Akhir zaman itu sejak Rasulullah datang, memang akhir zaman sudah. Jadi Nabi datang itu tanda kiamat itu, tanda kiamat. Itu sebabnya ketika Rasulullah ditanya dalam hadis itu, mata sah, kapan hari kiamat ini, Nabi hanya menjawab bahwa al-mas'ul a'lamu minas al-sa'id a'lamu minal mas'ul. Sebenarnya yang bertanya itu lebih mengetahui daripada yang ditanya. Jadi Jibril lebih mengetahui.
Nah, kita tidak usah jadi ahli hadis itu dia menjelaskan panjang akhirnya bahwa kedatangan Rasulullah itu adalah merupakan tanda kiamat juga. Itu sebabnya orang menafsirkan wal asri itu demi kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bisa juga dijadikan sebagai asas maulud itu wal asri, ya, demi waktu asar, yaitu kedatangan Muhammad di bumi ini. Artinya ini saya pertegas supaya kita tidak perlu terlalu melihat akhir zaman ini seakan-akan sudah dekat. Memang dari dulu dekat, ya, sudah dekat. Jadi kemudian hadis yang diungkapkan tadi itu bahwa awwalu ma yuhasab wa awwalu ma yuqda. Yang pertama dihisab, artinya yang pertama diperiksa, ya, dalam bahasa kita. Ibadah kita, sembahyang kita, sembahyang secara begitu pentingnya. Kemudian yang diputuskan, ya, kalau yang dihisab tadi lain, kan yang diputuskan lain, yang diputuskan yukdo. Yang awal diputuskan itu adalah perkara yang menyangkut masalah darah. Ya, ulama menafsirkan kezaliman. Ya, kezaliman itulah merupakan sesuatu yang paling awal dibicarakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Qadim Rabbun Jalil, di padang mahsyar. Itu yang paling awal, ya, dibicarakan. Oleh karena itu ada orang datang menyatakan, saya ini mati syahid, kamu tidak mati syahid, kamu itu hanya mau dikatakan mati syahid. Ya, kamu itu hanya berjuang bukan karena Allah, ya, ada tujuan lain, ya, macam-macam lah, macam-macam. Jadi memang perlu sebenarnya, karena ini yang banyak sebenarnya masalah dima ini. Kalau kita mau lebih umum, kezaliman ini yang paling umum sekali dilakukan. Paling umum. Nah, sedangkan syirik ini kan tidak terlalu umum, ya, umum. Ya, sekalipun ada sekarang golongan sedikit-sedikit syirik dan sebagainya. Tapi itu sebenarnya penafsiran syirik yang mungkin agak terlalu luas. Ya. Syirik itu artinya kita menduakan Allah itu pada pemahaman awal. Artinya ada yang dituhankan selain Allah. Itu tafsiran. Dan orang yang syirik itu ya tidak akan diampuni kan dosanya. Orang yang ada syiriknya. Jadi mungkin kalau saya memahami, artinya kezaliman itu semakin bertambah zaman ini, ya, semakin luar biasa. Kita lihatlah kenyataan kezaliman luar biasa, ya, kezaliman. Nah, di mana-mana, ya kan, di mana-mana. Bukan hanya yang besar seperti yang ada di Indonesia ini, tentang politik lah, tentang apalah, kezaliman sebagainya. Di pasar, ya, kezaliman itu dia jual buah yang di depan itu sangat indah, bagus, tapi rupanya di belakangnya itu ada buah busuk di situ. Ya. Jual ikan juga, itu kan kezaliman semua. Ya, itu kan kezaliman, itu juga dima. Dalam bahasa dima itu kan bahasa umum, artinya kezaliman. Ya, itu yang saya pahami lah, bahwa memang itu yang paling penting, ya, menjadi perhatian kita. Seperti itu tadi, bahwa kita bukan hanya waspada kepada yang bukan Islam,
tapi kepada sesama kita sendiri. Ya, ya. Ayat yang kita baca tadi memang khusus, ya, memang khusus. Karena sekarang ini terkadang ada orang mengatakan, enggak, kalau kita betul-betul umat Islam ini berpaham wasatiyah, berpaham ini, insya Allah kita akan hidup baguslah dengan orang-orang yang Islam, ya. Jadi seakan-akan itu pemahaman. Karena dalam Al-Quran tadi tidak. Ya, itu malah kan ada asyaddu adawatan lil mu'minin, yang paling keras perlawanannya, kebencian kepada orang Islam ini adalah al-Yahud, orang Yahudi. Betul. Ya, dan yang agak sedikit ini adalah alladzina qalu inna salisu salasa, itu orang Kristen lah. Artinya dia agak ini sedikit, agak boleh, artinya menyesuaikan, ya, tidak terlalu ya, keras. Ya. Tapi kalau dalam sejarah kan tidak ada juga biar perang salib juga kita lihat. Apalagi Yahudi memang sampai sekarang kita lihat apa yang terjadi di Palestina. Jadi saya kira itulah yang dapat. Iya. Betul sekali, Pong, karena data itu mencatat bahwa pelaku terorisme itu 71% itu dilakukan oleh orang Kristen, Pong. Iyalah. Iya. Bah, Betul. Jadi, iya. Cuma yang kita di Indonesia ini agak menyakitkan karena ya seakan-akan orang Islam itu disudutkan kan. Iya, betul. Terkadang menyakitkan pendengaran kita, ya. Padahal kita ini yang lebih banyak, yang sepatutnya jangan terlalu. Dan yang begitu itu orang Islam juga kan. Iya, Orang betul. Islam juga, ya, jadi yang harus dicarikan solusi yang pas bagaimana supaya ukhuwah Islamnya ini betul-betul ya, terbina dengan baik. Saya kira cukup itu ya. Allah. Iya. Alhamdulillah. Mabarakallah ada, Puang. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Oke. Baik, Bang. Ya, Ya. alhamdulillah, terima kasih banyak kepada para sekalian. Nah, selanjutnya kita persilahkan kepada Pak Rita untuk mengakhiri pengajian malam hari ini. Mari kita sama-sama mengakhiri pengajian kita ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arsyil karim. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka bismikal azim wa bi asma'ikal husna kulliha ma 'alimna minha wa ma lam na'lam an tarzuqana ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin ya akramal akramin. Allahumma ij'al jam'iyyata dari da'wati wal irsyad jami'an mubarakan wa jami'atan muwaffaqatan li takhrijil ulama'il qanitin wa du'atil muhkinin wal murabbin al mukhlasin wa ja'alha manaran ariqan lil ulumil islamiyah wa qal'atan ma'muratan lil ma'arif al-thaqafiyah wa masdaran asiran lil syara'i diniyah bi minhaji ahli sunnati wal jamaah ya zal jalali wal ikram. Allahumma saddid wa ayyid daulata Indonesia kadaulatin mubarakatin fit taqaddum wassalam wa saira biladil muslimin. Allahumma bihadlikal amin ummana waqina Allahumma syarra ma ahammana wa aghammana wa alal imanil kamili was sunnati wal jamaah wa da'wati wal irsyad tawaffana nalqaka wa anta radin anna. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Warzuqna kamalal mutabati zahiran wa batinan fi afiyatin wa salamatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Taqabbal du'ana bi sirril Fatihah. Ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. ya. Selanjutnya mari kita akhiri bersama. Billahi taufik wa da'wah wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini terima kasih. Syukran. Ustaz Di Imam sini pun dari ya. Brunei nih. Ada dari Brunei. Ikut. Alhamdulillah.